Ya. Selamat pagi sahabat Automation. Terima kasih untuk waktunya telah bergabung di webinar IoT hari ini. Perkenalkan, saya Alda selaku moderator dari PT Automation Jaya Elektrik yang akan memandu selama acara berlangsung. Sebelum kita memulai pembahasan webinar hari ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai PT Automation Jaya Elektrik sebagai penyelenggara kegiatan pada hari ini. PT AJE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industrial automation dan electric solution yang menyediakan berbagai produk serta layanan untuk mendukung kebutuhan industri. Perusahaan kami sudah berdiri kurang lebih dari 15 tahun dan merupakan otoris distributor beberapa brand seperti Baluf, Bejer Elektronik, Honeywell, dan juga Vatek. Serta kami memiliki produk sendiri bernama Otolink yang berintegrasi dengan webinar hari ini. Otolink adalah solusi industri IoT untuk memonitor, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data mesin secara real-time melalui satu sistem terintegrasi. Hari ini, kita akan membahas From Factory to Smart Factory, konsep dan implementasi IoT dalam industri modern. Baik, webinar hari ini akan kita menjadi dua sesi. Yang pertama, yaitu penyampaian materi konsep dari dasar IoT dalam industri modern dari Otolink. Kemudian yang kedua, implementasi IoT dalam industri modern dari Otolink. Webinar akan berlangsung sekitar 40 menit, termasuk sesi tanya-jawab. Sahabat Automation dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau Q&A selama sesi berlangsung. Selain itu, kami juga telah menyiapkan special gift dan merchandise eksklusif untuk peserta yang aktif berpartisipasi selama webinar, serta untuk penanya terbaik pada sesi tanya-jawab. Jadi, pastikan untuk mengikuti sesi hingga akhir dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya ya sahabat Automation. Baik, untuk materi akan disampaikan oleh Pak Aji sebagai narasumber kita yang akan membawakan materi lebih lanjut mengenai konsep dan implementasi IoT dalam industri modern. Pada Pak Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Alda. Uh, Perkenalkan, nama saya Aji, engineering dari PT Automation Jaya Elektrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar apa itu tentang Internet of Things. Oke, baik. Konsep dan implementasi IoT dalam industri modern. Apa itu IoT? IoT itu Internet of Things adalah teknologi yang menghubungkan mesin, sensor, PLC, dan perangkat industri ke jaringan sehingga dapat dikumpulkan, dipantau, dan dianalisis secara real-time. Ini untuk topologi sistem dasar dari IoT tersebut. Itu ada sensor, sensor nanti ke IoT gateway, dari IoT gateway nanti ke cloud atau ke server. Habis itu untuk outputnya, yaitu kita bisa menampilkan dashboard. Tujuan utamanya yaitu kita bisa memonitoring secara real time, terus mengambil keputusan lebih cepat, mengurangi adanya downtime, dan meningkatkan efisiensi secara operasional. Selanjutnya yaitu tantangan industri tanpa IoT. Nah, masalah yang sering terjadi tanpa adanya IoT itu salah satunya yaitu adanya human error, pencatatan manual, salah input data, data hilang. Nah, selanjutnya yaitu monitoring tidak real. Kondisi mesin diketahui setelah terjadi adanya masalah. Terus sulit untuk mendeteksi kerusakan, tidak ada notifikasi,
secara dini sebelum kerusakan. Terus selanjutnya ada data terpisah. Keberagaman software controller sehingga mempersulit penarikan data. Terus adanya sulit untuk membuat laporan, membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan data secara tidak otomatis. Nah, dampaknya yaitu terjadinya downtime yang meningkat, terus produktivitas yang menurun, terus biaya maintenance yang tinggi. Nah, solusinya adalah integrasi controller ke IoT menggunakan gateway. Nah, di sini kita bisa menggunakan dari sisi PLC, kita bisa menggunakan berbagai macam merek. Salah satunya yaitu PLC Mitsubishi, Omron, Siemens, dan lain-lain. Untuk sensornya, kita bisa menggunakan sensor Baluf dan yang lain-lain. Dan terus untuk tekanan, flow, level. Terus yaitu untuk multi protokolnya kita bisa menggunakan IoT Gateway. Nah, di IoT Gateway itu kita bisa mendata collection, terus untuk protokol conversion, edge processing, dan secure connectivity. Nah, dari komunikasi kita bisa menggunakan MQTT ataupun OPC UA. Nah, untuk cloud-nya, dari sisi database, kita bisa menggunakan Postgre, MySQL, Oracle, dan lain-lain untuk data storage-nya. Nah, untuk tampilannya, kita bisa custom untuk web dashboard ataupun mobile app, dan ada reporting. Nah, untuk fungsi IoT Gateway itu sendiri, itu bisa mengumpulkan data dari controller, terus mengubah berbagai protokol komunikasi menjadi satu format, mengirim data ke server atau cloud dengan aman, dan menjadi jembatan antar operasional teknologi ataupun IT. Selanjutnya yaitu ada monitoring dan alert real time. Dengan IoT, sistem dapat memonitoring kondisi mesin secara real time, terus menampilkan tren produksi dan performa mesin, memberikan alarm otomatis saat terjadi kondisi abnormal. Contoh alert yang terdeteksi, yaitu adanya suhu tinggi atau peningkatan suhu, terus motor overload, terus tekanan abnormal, mesin berhenti dengan secara tiba-tiba. Nah, ini untuk salah satu contoh dashboard monitoringnya. Nah, di sini ada total output. Untuk jumlah produksi ada 12.560 piece. Terus OI-nya 78,5%. Untuk downtime-nya itu 1,2 jam. Untuk alarm aktifnya itu ada 3. Yaitu alarm terakhir ada suhu tinggi di mesin 1, motor overload, di mesin 3, terus tekanan abnormal di line 2. Nah, ini untuk gambaran untuk status mesin. Itu ada mesin 1 itu running, mesin 2 running, mesin 3 running, dan mesin 4 itu terjadinya alarm. Nah, untuk notifikasi itu sendiri, kita bisa menggunakan email, WhatsApp, dan di dashboard itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi IoT dalam manufacturing. Yang pertama itu monitoring produksi. Monitoring produksi atau output produksi, terus untuk cycle time, target, dan aktual, terus OII. Yang kedua itu monitoring utility. Kita bisa memonitoring listrik, air, gas, dan kompresor. Yang ketiga, monitoring kondisi mesin.
kita bisa memonitoring dari sisi mesin itu running statusnya, terus temperatur, vibration, current, dan pressure. Nah, untuk aset atau di gudang, kita bisa memakai posisi barang, terus status materialnya, atau pergerakan asetnya, kita bisa memonitoring itu semua dengan RFID. Terus yang kelima, predictive maintenance. Kita bisa memprediksi kerusakan sebelum terjadinya failure. IoT membantu Anda mengambil keputusan yang lebih cepat, menurunkan biaya operasi, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu implementasi IoT. Apa yang dibutuhkan dalam implementasi IoT itu sendiri? Yang pertama itu adanya hardware. Hardware itu bisa berupa PLC, sensor. Nah, sensor ini bisa berupa sensor fotoelektrik, itu untuk menghitung jumlah produksi, ataupun kita bisa memakai sensor proximity untuk mendeteksi logam. Terus ada IoT gateway, terus ada network device atau router. Nah, untuk jalur komunikasinya, kita bisa menggunakan Ethernet atau kabelan, terus Modbus RTU, Modbus TCP, PCUA, maupun MQTT. Dari masing-masing komunikasi ini, nanti kita bisa mengarahkannya ke IoT Gateway. Nah, di IoT Gateway ini kita bisa mendata atau mengkoleknya secara bersama-sama. Untuk di IoT Gateway ini kita bisa mengkonversikan protokolnya, terus kita juga bisa edge computing dan secure reliable connectivity. Nah, untuk software atau platformnya, kita sendiri memakai platform yaitu Autolink. Di mana Autolink ini nantinya kita bisa memonitoring setiap device yang ada pada masing-masing mesin, entah itu berupa sensor, aktuator, PLC, dan lain-lain. Terus kita bisa ngedata kolektor, data history, dashboard monitoring, alarm manajemen, yang mana kita bisa membuat alarm itu secara real time, notifikasinya itu langsung ke WA, Telegram, maupun ke email. Terus kita juga bisa menggenerate report setiap hari maupun bulan maupun per menit sesuai dengan kebutuhan. Peran software yaitu untuk menjadi jembatan antar mesin dan pengguna. Itu dari PLC, IoT Gateway, software platformnya, dan yang terakhir user atau pengguna yang untuk memonitoring ataupun mengontrol setiap yang ada di mesin tersebut. Oke, selanjutnya yaitu apa saja apa saja yang bisa didigitalisasi. Yang pertama itu ada produksi. Salah satunya yaitu output per jam, target, OII, quantity, ataupun dari sisi produksi, good ataupun not good dari suatu barang. Terus selanjutnya yaitu ada maintenance. Di maintenance itu sendiri kita bisa melihat runtime mesinnya maupun downtime dan alarm history. Terus ada energi monitoring. Eh, di energi monitoring atau di power meter kita bisa melihat konsumsi listrik,
terus power quality ataupun cost energi dari masing-masing mesin tersebut. Terus selanjutnya ada quality control, reject rate, temperatur, dan pressure monitoring. Nah, untuk yang di inventory, kita bisa melihat stock level, material, consumption. Nah, terus selanjutnya yaitu utility. Nah, di utility ini kita juga bisa mendigitalisasinya berupa tekanan air, terus gas, steam consumption, kompresor maupun flow monitoring. Nah, semua data dalam satu platform terintegrasi, yaitu dengan Autolink. Nah, selanjutnya solusi IoT yang dapat diimplementasikan ke manufacturing yaitu Smart Factory, OI Monitoring, Predictive Maintenance, Inventory Monitoring, Energy Monitoring, Alarm, Environment Monitoring, dan Historical Data dan Reporting. Nah, ini untuk value Autolink pada industri manufacturing yaitu visibility secara real time, yaitu data akurat kapan saja dan di mana saja. Jadi secara langsung kita bisa melihat dan memonitoring keadaan mesin ataupun data yang ada pada mesin. Terus yang kedua itu ada efisiensi operasional, proses lebih cepat, biaya lebih rendah. Terus selanjutnya itu keandalan sistem, mengurangi downtime dan kerusakan. Terus ada daya saing meningkat menuju Smart Factory dan Industri 4.0. Kita bisa memutuskan lebih baik data menjadi insight untuk action. Benefit ke pengguna atau user itu mengurangi adanya downtime dan breakdown. Terus mengurangi human error, meningkatkan ataupun efisiensi produksi, menurunkan biaya operasional dan maintenance, meningkatkan kualitas produk, mendukung transformasi industri 4.0. Ya, selanjutnya terima kasih. Wih, menarik sekali ya penjelasan mengenai konsep dasar IoT dari Autolink dalam mendukung transformasi industri modern ini, khususnya pada sektor manufacturing dan building automation yang terus berkembang. Nah, selanjutnya, sahabat automation, kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu implementasi secara langsung melalui live demo Autolink. Pada sesi ini, sahabat automation dapat melihat bagaimana solusi Autolink bekerja dan diimplementasikan dalam kondisi nyata. Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan kesempatan kepada dua peserta yang terpilih untuk mencoba secara langsung atau hands-on menggunakan demo kit system melalui remote access. Jadi, sahabat automation dapat mengoperasikan dari jarak jauh demo kit yang akan tampil di layar dan merasakan langsung pengalaman penggunaan Autolink. Bagi sahabat automation yang ingin berpartisipasi dan mencoba, silakan tulis di kolom chat dengan format "Saya mau mencoba". Admin kami akan memilih dua peserta untuk mengikuti sesi hands-on tersebut. Oh ya, sahabat automation, agar demo kit selama sesi berlangsung dapat terlihat dengan jelas dan maksimal, Zoom Bapak Ibu bisa diklik tampilan dan pilih yang side by side speaker. Jika sahabat automation masih bingung, kami akan memberikan contoh seperti gambar di melalui grup WhatsApp. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi implementasi dan live demo. Kepada Pak Aji, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Alda. Selanjutnya yaitu kita akan mendemonstrasikan setiap device yang ada pada demo kit dan kita bisa memonitoring atau mengontrol di dalam dashboard Autolink. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan device-device yang ada pada demo kit. Yang pertama itu ada power supply. Power supply ini kita memakai Vatek. Nah, Vatek ini kita authorize dari Vatek. Terus di sini juga kita pakai PLC-nya yaitu Mitsubishi. Untuk tipenya sendiri itu FX5U strip 32M. Nah, ini untuk PLC-nya sendiri kita pakai yang compact atau dari output ataupun inputnya itu udah jadi satu kesatuan di dalam PLC tersebut. Nah, selanjutnya itu kita ada hub switch. Hub switch ini untuk menambahkan uh, yang ada pada kabel LAN, yaitu untuk memperbanyak. Ketika di IoT Gateway ini kurang, kita bisa menambahkannya melalui hub switch. Untuk mereknya sendiri kita pakai Keyline. Itu untuk hub switch-nya. Dan itu udah kualitasnya untuk industri. Nah, terus uh, kita juga pakai IoT Gateway. Nah, untuk IoT Gateway ini kita juga authorize dari Badger, yaitu Box Pro untuk IoT Gateway-nya. Nah, selanjutnya itu ada sensor fotoelektrik. Untuk sensor fotoelektrik ini kita menggunakan Baluf, di mana Baluf itu sendiri kita juga authorize dari Baluf. Nah, terus untuk sensor proximity-nya itu juga kita menggunakan dari Baluf, yang mana Baluf itu sendiri kita adalah authorize-nya. Nah, di sini ada buzzer, di sini ada input output untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Nah, di sini untuk tombol-tombolnya. Di mana nanti kita bisa mengontrol dan memonitoring yang ada pada demo kit. Nah, mungkin kita bisa contohkan untuk lampu 1, kita bisa kontrol di dashboard Autolink. Nah, untuk lampu 1, kita langsung otomatis ketika tombol di kontrol lampu 1 ini nyala, nah kita bisa mengontrolnya dari sini. Nah, terus untuk lampu yang kedua, terus selanjutnya lampu ketiga, dan lampu keempat. Nah, kita juga bisa menonaktifkannya melalui kontrol dari masing-masing lampu, ataupun kita bisa menghidupkannya secara bersamaan. Nah, otomatis ketika kita menekan tombol untuk on semua lampu, otomatis akan menyala. Ataupun sebaliknya, ketika kita pencet on semuanya, ataupun kita off-kan, dia akan mati semuanya. Nah, selanjutnya itu ada proximity, sensor proximity, di mana sensor proximity ini untuk deteksi limit, atau biasanya digunakan untuk limit detection, yaitu ketika adanya benda logam yang jaraknya itu berdekatan, dia akan membunyikan buzzer atau alarm yang ada pada device ini. Contohnya, ketika benda logam ini akan menyentuh si sensor proximity ini, otomatis nanti si buzzer ini berbunyi. Nah, untuk di dashboardnya juga dia akan menyala bahwa sensor proximity ini
mendeteksi adanya benda logam. Nah, ini untuk alarm yang ada pada dashboard. Nah, secara real time, untuk alarmnya sendiri, dia akan terlihat secara otomatis. Nah, ketika logam ini kita jauhkan, otomatis dia akan berhenti. Dan lampu yang ada di sini untuk di proximity juga akan off. Kita juga bisa mengontrol buzzer ini yang ada pada dashboard. Nah, ketika kontrol tombol ini kita klik, maka otomatis buzzer tersebut akan menyala. Dan juga selanjutnya ketika kita off-kan, dia akan berhenti dan tidak berbunyi. Ya, selanjutnya yaitu ada sensor fotoelektrik, di mana sensor fotoelektrik ini biasa digunakan salah satunya itu untuk menghitung jumlah produksi pada industri. Nah, eh, untuk sensor fotoelektrik ini, ketika setiap benda yang menyentuh sensor fotoelektrik ini, maka dia akan menghitung secara otomatis benda yang terkena sensor. Contohnya adalah ketika setiap benda, apapun itu bendanya, dia akan tetap menghitung. Nah, karena ini lebih ke cahaya, apapun yang entah itu logam ataupun benda apapun, dia akan tetap menghitung. Beda dengan yang proximity, karena proximity itu khusus untuk logam. Jadi ketika dia selain logam, dia tidak akan terdeteksi. Nah, contohnya ini. Nah, ketika dia logam, dia akan langsung berbunyi. Nah, itu perbedaannya. Nah, terus lanjut untuk yang fotoelektrik. Nah, setiap dia kena sensor, otomatis dia akan menjumlahkan setiap sensor tersebut. Nah, ini untuk memonitoring di sisi dashboard Autolink. Nah, otomatis dia akan terlihat jumlah yang terkena sensor itu berapa kali. Ataupun kita mau meriset ketika jumlahnya itu sudah cukup dan produksinya itu sudah berhenti. Nah, kita akan menghitung atau mengakumulasi dan kita akan merisetnya. Nah, di sini otomatis kita bisa merisetnya secara otomatis. Nah, ketika kita meriset, nah jumlah yang tadi terkena sensor dari fotoelektrik tersebut, maka akan berubah menjadi 0. Nah, ketika tombol reset ini masih aktif, mau berapapun jumlah kita terkena sensor fotoelektrik, dia tidak akan pernah menambah karena tombol reset ini masih aktif. Nah, ketika tombol reset ini kita off-kan, otomatis dia akan menghitung kembali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang mau mencobanya, dipersilahkan. Nanti admin kita akan mengirim link secara online ke Bapak ataupun Ibu. Terima kasih Pak Haji atas demonstrasi yang sangat menarik dan informatif. Melalui live demo tadi, kita dapat melihat secara langsung bagaimana Autolink dapat digunakan untuk monitoring dan kontrol perangkat secara real time dan juga bisa dioperasikan dari jarak jauh, sehingga memberikan kemudahan dalam implementasi IoT di lingkungan industri maupun building automation. Nah, sahabat automation,
Sekarang saatnya sesi yang paling ditunggu-tunggu. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami akan memberikan kesempatan kepada 2 orang untuk mencoba langsung mengoperasikan demo kit otolik secara remote. Bagi yang sudah menuliskan saya mau mencoba, tolong chat admin kami akan menjadi peserta yang berkesempatan untuk melakukan hands-on secara langsung dan mengirimkan linknya melalui kolom chat pribadi. Baik, sahabat automation, saat ini telah terpilih salah satu peserta yang akan mencoba mengoperasikan demo kit otolik secara langsung. Kami persilakan Bapak Ibnu Sohi untuk buka link tersebut di device-nya dan mencoba fitur-fitur yang telah didemonstrasikan sebelumnya. Jangan khawatir, nanti akan dipandu langsung oleh Pak Aji selama proses hands-on berlangsung. Kepada Pak Aji, kami persilakan memandu peserta melakukan percobaan secara langsung. Oke, baik. Bapak Ibnu mungkin bisa langsung buka browser Baik, terima kasih Pak. Saya coba dan ya Pak. buka link yang sudah dikirimkan sama Alda. Sudah saya buka linknya Pak. Saya coba ya Pak. Oke, udah dicoba, Pak? Iya, saya coba nyalakan lampu 1. Oke, baik, Pak. Silakan. Lampu 2. Lampu 3. Lampu 4. Saya coba off kan. Ya. Oke. Iya Pak. Baik, untuk yang foto elektrik mungkin bisa saya tambahkan dari sini ya, Pak ya. Iya Nanti Pak. Bapak bisa merisetnya dari Bapak Ibnu. Oke Pak. Oke, baik, Pak. Bentar ya, Pak. Puluh. Oke, Pak. Silakan. Mungkin bisa dicoba untuk Saya coba merisetnya. reset Pak. Ya. Oh iya. Sip. Oke, siap. Baik, Pak. Nah, untuk mungkin mau mencoba yang buzzernya biar bisa terdengar suara buzzernya. Boleh Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih banyak, Bapak Ibnu. Mungkin untuk Bu Alda selanjutnya. Oke, siap, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu. Ibnu telah mencoba demo kit. Kemudian selanjutnya kepada Pak Ginas, kami persilakan untuk buka link tersebut di device-nya dan mencoba fitur-fitur yang telah didemonstrasikan sebelumnya. Pada Baik, Pak Ginas dan Pak Aji, kami persilahkan. terima kasih Bu. Oke, baik, Pak Gimas. Iya Pak, Eh, mungkin bisa buka browser. sudah Pak, saya udah buka. Saya Oke, coba siap. Baik, Pak. nyalain semua lampu. Oke, silakan, Pak. Nah, nyala. Oke, Saya untuk matikan satu-satu lampunya. Oke, siap, Pak. Oke. Terus, untuk foto elektrik itu Pak, dia kedip-kedip itu apa ya Pak ya? Untuk yang kedip-kedip ini untuk relaynya, Pak. Oh, Oh, yang sebelah kanan ya, Pak ya? Nih. oh itu. Itu Pak yang di samping foto elektrik kan ada bulat hijau ya Pak. Nah itu tuh Oh, dia ini ya, Pak. indikatornya Pak. Enggak di webnya Pak, di web. Sorry, Pak. Bentar, Pak. Itu kan Pak di Oh, tulisannya ini tuh. menandakan si sensor foto elektrik ini aktif, Pak. Oh gitu Pak, baik-baik. Saya coba riset ya Pak ya. Oke, siap, Pak. Nah, oke, dia akan nol ketika saya mengenai sensor.
Untuk risetnya boleh di on-kan lagi, Pak, Sudah, Pak. mencobanya. Oke, siap. Nah, ketika kita kena sensor ini, dia tidak akan Tambah lagi. menambah. Iya. Nah, ketika kita reset, otomatis dia akan nol dan dia akan nambah secara otomatis. Baik, Pak. Nah, Ini. kalaupun kita cepatkan juga dia secara otomatis akan menghitung secara langsung. Nah, dia akan mengakumulasi yang semuanya tadi kena sensor. Berapa kali kena sensor. Jadi walaupun dia akan pelan, dia tetap kena. 4, 5. Nah, selanjutnya ketika kita kencang pun dia akan secara otomatis mengakumulasi pergerakan tersebut. Oke, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk Pak Gimas ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Gimas. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu dan Pak Ginas yang telah berpartisipasi. Semoga pengalaman hands-on ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemudahan implementasi Autolink dalam mendukung kebutuhan IoT di industri. Nah, baik sahabat automation, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat automation yang memiliki pertanyaan terkait materi, live demo, maupun implementasi Autolink di industri, silakan tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nah, sebagai pengingat, kami juga telah menyiapkan special gift dan merchandise eksklusif untuk peserta aktif serta penanya terbaik pada sesi hari ini. Nah, sudah ada beberapa yang bertanya nih. Saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Danu Kawata Indonesia. Pertanyaannya adalah, data PLC terkoneksi ke server cloud, MQTT, atau ada semacam API khusus? Bisakah protokolnya kita buat sendiri? Baik, untuk Pak Aji dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu Alda. Untuk pertanyaannya, yang tadi itu data PLC terkoneksi ke server cloud, MQTT, atau ada semacam API khusus, bisakah protokolnya kita buat sendiri? Eh, Mungkin itu untuk pertanyaannya ya Bu Elda tadi ya. Betul, Pak Aji. Oke. Nah, baik, saya jawab dari pertanyaan Pak Dano ya. Data PLC terkoneksi ke server cloud, terus MQTT atau ada semacam API khusus, bisakah protokolnya kita buat sendiri? Nah, untuk protokolnya kita biasanya menggunakan MQTT ataupun Office UA. Nah, dari protokol itu nanti kita bisa melempar data yang sudah matang untuk lari ke cloud dengan data-data yang ada di MQTT tersebut, Pak, biasanya. Jadi ketika data-data yang ada di PLC nanti secara otomatis akan tersimpan ke cloud dengan catatan sudah dianalisa agar bandwidth dan kecepatan itu tidak lemot, Pak. Jadi
bisa kita pilih dulu data mana yang akan kita lempar ke cloud langsung atau ke server. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Pak Dano. Mungkin untuk selanjutnya, Baik, terima kasih Pak Aji atas jawabannya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Surahman PT Sewa Indonesia. Dari tampilan dashboard kita bisa memodif sesuai keinginan kita. Contoh buat monitoring saja ataupun buat kontrol jarak jauh, tampilan bisa kita buat sendiri kan ya? Oh, berarti mungkin pertanyaannya apa kita bisa memodif sesuai dengan keinginan kita, Pak Aji? oke, dari Pak Surahman ya. Dari tampilan dashboard, kita bisa memodifikasi sesuai keinginan kita. Contoh buat monitoring saja ataupun buat kontrol jarak jauh. Tampilan bisa kita buat sendiri kan? Oke. Oke, dari Bapak Surahman, mungkin bisa saya jawab. Untuk tampilan dashboardnya, kita sesuai kebutuhan, Pak. Mau seperti apa, kita bisa sesuai kebutuhan Bapak yang ada di produksi tersebut. Nah, untuk monitoringnya, balik lagi sesuai kebutuhan juga. Untuk monitoring apapun yang entah itu sensor atau eh, untuk sensor proximity, entah itu untuk sensor fotoelektrik, menghitung produksi, itu semuanya bisa Pak untuk memonitoring ataupun nanti untuk controlling. Untuk tampilannya kita bisa buat sendiri. Ya, nanti kita bisa buat sendiri Pak, atau dari sisi Bapak nanti bisa membuat sendiri secara mandiri. Itu nanti bisa tampilannya. Nah, nanti ada contohnya untuk drag and drop dari mungkin alamat yang ada di MQTT maupun di OPCUA tersebut. Nanti tinggal kita sesuaiin. Semisal dari grafik, kita mau menampilkan grafik, nah nanti tinggal drag and drop. Ketika sudah, nanti tinggal kita masukin alamat apa saja yang ada di PCUA ataupun MQTT yang mau kita tampilkan. Seperti itu, Pak. Untuk Bapak Surahman. Baik, Bapak Surahman, apakah jawabannya sudah jelas? Mungkin bisa dijawab di kolom, sudah jelas ataupun belum nih, Pak? Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Dwi. Akan saya bacakan, apakah ada program khusus Pak dari PLC-nya? Apakah ada program khusus? Apakah ada program? Ya, baik dari Pak Dwi ya. Untuk pertanyaannya yaitu apakah ada program khusus dari PLC-nya? Nah, kalau untuk program khusus sebenarnya tergantung juga ya Pak dari sensornya. Nah, untuk sensor itu biasanya ada yang bisa langsung ke IoT Gateway, ada yang melalui PLC terlebih dahulu Pak. Nah, untuk yang uh, melalui PLC dulu, biasanya nanti untuk modulnya itu akan diprogram melalui PLC. Nah, untuk dari sisi PLC nanti ke IoT Gateway, berarti data dari PLC nanti masuk ke IoT Gateway. Nah, untuk program khusus sebenarnya nggak ada sih, Pak. Paling nanti di PLC-nya itu menentukan yang ada pada sensor tersebut untuk alamatnya. Baik, Pak Dwi, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Baik, terima kasih Sobat Automation atas antusiasmenya. Kami melihat masih cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kami mohon izin akan mengambil satu atau dua pertanyaan terakhir untuk dijawab oleh narasumber. Nah, untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi ini, jangan khawatir, tim PT AJE akan membantu melakukan follow-up setelah selesai acara berlangsung. Nah, untuk pertanyaan
Nah, untuk pertanyaan terakhir, saya akan membacakan dari uh, Pak Baduruduja, PT Bukit Baja Nusantara. Berapa lama gap atau durasi dari data PLC yang dikolek lalu mengirim ke database yang akan ditampilkan ke dashboard monitoring? Lalu, kira-kira ada kriteria khusus tidak dari sisi device atau perangkat untuk bisa menerima data tersebut? Baik, Pak Kaji, dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Bu Alda. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Badru ya. Berapa lama gap atau durasi dari data PLC yang dikolek lalu mengirim ke database yang akan ditampilkan ke dashboard monitoring? Lalu kira-kira ada kriteria khusus tidak dari sisi device atau perangkat untuk bisa menerima data tersebut? Oke, baik dari Pak Badru, mungkin bisa saya jawab. Berapa lama gap atau durasi dari data PLC yang dikolek? Nah, ini tergantung juga balik lagi ke kebutuhan sih, Pak. Kalau untuk monitoring energi atau power meter, biasanya per 1 jam, atau dari sisi real time current-nya itu bisa secara real time-nya kita bisa menampilkan secara real time untuk current voltage. Nah, tapi untuk data KWH-nya biasanya kita mengkoleknya itu per 1 jam untuk dari sisi energi, salah satu contohnya. Nah, kalau untuk yang lainnya itu tergantung kebutuhan juga. Maupun mau per 5 menit ataupun 10 menit itu juga bisa sebenarnya. Tergantung dari sisi komputasinya itu lokal atau langsung ke cloud. Nah, kalau langsung ke cloud atau berbasis internet, itu balik lagi ke data dari sisi jaringan. Itu juga berpengaruh. Nah, kalau untuk yang komputasi lokal atau edge, itu lebih ke arah kabel atau mungkin dari sisi Ethernet-nya atau kalaupun tanpa kabel atau nirkabel itu dari sisi jaringan juga sebenarnya. Jadi nggak ada batasan uh, atau berapa lama gapnya. Biasanya paling untuk gap dari sisi device ke database itu kurang lebih 1 atau 2 detik sih sebenarnya untuk gap tersebut ya. Ya balik lagi tergantung jaringan juga sih Pak. Ada yang gapnya itu millisecond kalau untuk tampilan real time-nya. Jadi ketika dari sisi device kita pencet tombol, terus untuk dari sisi di dashboard menerima outputnya itu nggak langsung sebenarnya. Pasti ada jeda itu per millisecond atau per detik, tergantung transmisi data yang ada pada device masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Alda. Bapak, apakah baik, terima kasih karena sudah jelas ya Pak. Baik Bapak Ibu, demikian sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Aji dan juga jawaban dan insight yang sangat informatif. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Nah, sahabat automation, materi presentasi rekaman webinar, special gift untuk best partisipan, dan juga e-sertifikat akan kami informasikan lebih lanjut melalui email dan kontak yang telah didaftarkan. Oh ya, sahabat automation, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba demo kit Autolink secara langsung, kami menyediakan program special free IoT training yang dapat diikuti di kantor PT Automation Jaya Elektrik di Cakung, Jakarta. Nah, menariknya, untuk sesi training ini tidak ada kuota peserta. Seluruh peserta webinar dari
Hari ini berkesempatan untuk mengikuti dengan mengisi form pendaftaran yang telah kami bagikan di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, boleh banget nih ditanyain pas free OIT training nanti. Nah, agar proses diskusi dan implementasi lebih efektif, training ini akan dilakukan dengan konsep 1 hari untuk 1 perusahaan. Dengan demikian, tim kami akan lebih fokus memahami kebutuhan serta case yang ada di masing-masing perusahaan Bapak Ibu. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa solusi Autolink di PT Automation Jaya Electric bukan hanya menyediakan software IoT saja. Kami juga dapat mendukung kebutuhan implementasi secara menyeluruh, mulai dari hardware, perangkat komunikasi, sensor, hingga integrasi sistem dalam satu paket solusi IoT yang lengkap. Nah, jadi bagi sahabat automation yang ingin melakukan proof of concept, konsultasi, maupun implementasi IoT di perusahaan, jangan ragu untuk memanfaatkan kesempatan free training ini dan segera mengisi form yang tersedia di kolom chat. Nah, baik sahabat automation, sebelum sesi berakhir nih, kita akan memasuki sesi foto bersama. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan pose terbaiknya. Kami akan memberikan waktu sekitar 30 detik untuk mengaktifkan kamera. Baik, terima kasih kepada sahabat automation yang telah mengaktifkan kameranya. Nanti saya hitung sampai 3 sebelum fotonya diambil ya sahabat automation. Baik, kita mulai. Baik, Bapak, tidak apa-apa. Baik, sesi foto bersamanya kita mulai. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu? 1, 2, 3. Baik, foto bersama telah selesai. Saya, Alda selaku moderator mewakili seluruh tim AJE mengucapkan terima kasih kepada sahabat automation yang telah join di webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu.